Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ajkaibatullah dari kelas 11 IPS 3 absen 16. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di sini. Tak lupa sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa juga para sahabatnya dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan memperkenalkan AKTI atau karya tulis ilmiah. Latar belakang dari materi kali ini adalah supaya kita dapat menambah sekaligus memperluas ilmu yang berkaitan dengan karya tulis ilmiah. Apa itu karya ilmiah? Karya ilmiah adalah karangan yang memamparkan pendapat, hasil pengamatan, tinjauan, dan penelitian dalam bidang tertentu, yang disusun menurut metode tertentu dengan sistematika, bersantun bahasa, penulisan, dan isi yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Definisi karya ilmiah menurut Sujiman dan Sugono adalah karya tulis dengan penyusunan berdasarkan kajian ilmiah. Sedangkan menurut Surya Sumantri dalam Pinoja, karya tulis ilmiah adalah tulisan yang memuat argumentasi penalaran keilmuan serta dikomunikasikan lewat bahasa tulisan yang baku dengan sistematis, metodis, dan sintetis analitis. Arifin mengatakan bahwa ada beberapa jenis karangan ilmiah yang biasa ditulis orang. Selain makalah dan skripsi, ada pula nama lain seperti kertas kerja, laporan penelitian, tesis, dan disertasi. Berikut jenis-jenis tesis karya ilmiah menurut Arifin. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang mengutarakan suatu masalah dan pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris objektif. Menurut KBBI, makalah adalah tulisan resmi suatu pokok dengan tujuan untuk dibacakan di muka umum dalam suatu persidangan, serta disusun untuk diterbitkan dan juga merupakan karya tulis pelajar atau mahasiswa untuk laporan hasil pengerjaan tugas. Kedua, kertas kerja. Kertas kerja hampir sama dengan makalah, namun penjabaran untuk kertas kerja lebih mendetail daripada makalah. Menurut KBBI, kertas kerja adalah karangan tertulis yang membahas masalah tertentu yang disampaikan dalam suatu seminar atau mendapatkan jawaban lebih lanjut. Ketiga, skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang ditulis menurut pendapat orang lain dan diri sendiri. Data diperoleh melalui observasi lapangan atau percobaan laboratorium. Menurut KBBI, skripsi ialah tulisan saintifik yang wajib dibuat oleh mahasiswa sebagai persyaratan akhir pendidikannya. Keempat, tesis. Tesis adalah karya ilmiah yang menyajikan temuan baru dengan melakukan penelitian sendiri. Tesis ini juga adalah tulisan yang lebih mendetail daripada skripsi. Lanjut, ada tujuan karya tulis ilmiah. Tujuan karya tulis ilmiah adalah menginformasikan pada pembaca terkait suatu masalah beserta jawabannya. Karya tulis ilmiah juga digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu fakta. Berikut ini adalah penjabaran tujuan karya tulis ilmiah. Pertama, sarana untuk melatih dan mengungkapkan hasil penelitian berbentuk tulisan ilmiah secara sistematis. Kedua, menumbuhkan etos ilmiah di kalangan siswa dan mahasiswa. Ketiga, melatih siswa dan mahasiswa agar menjadi penghasil produsen, pemikiran, dan karya tulis dalam bidang ilmu pengetahuan, tidak hanya sebagai konsumen. Lanjut, ada ciri-ciri KTI atau karya tulis ilmiah. Pertama, reproduktif. Karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya dan sesuai makna yang ingin disampaikan. Pembaca harus bisa langsung memahami konten dari karya ilmiah. Kedua, tidak ambigu.
Sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. Dengan begitu, maksud dari karya ilmiah itu bisa langsung diterima oleh pembacanya. 3. Harus objektif dan hindari kesan emotif. Ciri-ciri karya ilmiah selanjutnya ialah harus objektif dan tidak boleh emotif atau dibuat dengan dasar perasaan penulis. Hal ini penting agar karya ilmiah yang dibuat dapat menjadi suatu karya objektif, bukan berpihak pada emosi penulis. Keempat, menggunakan bahasa yang baku dan memperhatikan cara penulisan yang tepat. Ciri-ciri karya ilmiah yang keempat mengharuskan sebuah karya ilmiah untuk ditulis menggunakan bahasa yang baku dan memperhatikan cara penulisan yang tepat. Bahasa yang baku maksudnya di sini adalah bahasa yang formal dan resmi sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kelima, menggunakan kaidah keilmuan. Ciri-ciri karya ilmiah yang kelima yakni sebuah karya ilmiah harus ditulis dan disusun dengan kaidah keilmuan. Kaidah keilmuan di sini maksudnya adalah metodologi penelitian yang harus diperhatikan oleh penulis, karena dengan metodologi karya ilmiah memiliki kerangka pemikiran yang logis. Struktur. Pertama, bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan ini berisi dasar dalam penelitian ilmiah yang dilakukan, masalah yang diangkat, dan mekanisme dari penyelesaian masalah tersebut. Kedua, bagian isi dan pembahasan. Bagian isi dan pembahasan biasanya terdiri dari satu atau dua bab, dengan jumlah bab yang tergantung pada seberapa pelik pembedahan dan pembahasannya dari bahan penelitian itu tersendiri. Ketiga, bagian penutup dan kesimpulan. Bagian dari kesimpulan adalah hasil analisis penelitian dari bagian isi dan pembahasan, dengan kesimpulan yang disampaikan di bagian yang berupa penjelasan singkat dan padat tentang hasil analisis. Biasanya bagian ini terdiri dari satu bab saja dan ditambah dengan paparan saran. Kesimpulan materi yang saya sampaikan kali ini adalah sebuah teks yang menginformasikan pembacanya terkait suatu masalah beserta jawabannya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata baik disengaja maupun tidak disengaja, dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua apa yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.